Nah, kalau yang ini memang dead, memang wallet mati, itu nggak pernah ada outnya tuh. Send outnya nol, nol price, nol price, nol price, nol price dari tahun 2021 sampai sekarang itu tidak ada outnya. Yang ini kan ini ada outnya tuh, ada masuk, ada keluar. Ini yang out ini dikemanakan gitu ya, dikemanain? Apakah outnya ini dijual kembali ke umum atau dipakai buat gaji orang atau Halo semuanya, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Kali ini masih ke Bitget lagi guys, Bitget Price. Masih harus ke sana. Tapi kita akan ngomongin soal burning. Karena memang satu-satunya cara untuk koin ini naik paling mudah dan realistis adalah dengan burning, mengingat jumlah tokennya yang sangat banyak guys. Jadi dari 1000 triliun baru di burning sekitar 57%-nya nanti datanya kita lihat mungkin di sekitar 400 triliunan lah, lebih kurang di situ yang masih tersisa, dan nanti kita akan melihat burningnya seperti apa. Karena untuk naik dengan koin sebanyak itu akan sangat-sangat luar biasa, apalagi berharap sampai ke $1, bahkan ke 1 sen pun akan sangat berat sekali. Jika kalian kalikan saja nanti market capnya jadi berapa, jumlah orang yang harus pada beli berapa, investor berapa, dan lain-lain. Oke, tapi sebelum itu ya lihat intro dulu deh gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Kita langsung saja dari bitget.com sini, kita langsung ke news update. Kita menuju ke burningnya ya, supaya lebih terarah saja. Kita akan ngomongin soal burningnya saja. Nah, di sini ada burning kedua, burning pertama, dan juga ada nanti master monthly strategic buyback and burn plan. Nanti kita akan baca strateginya dulu ya. Nanti di belakang kita akan mencari tahu apakah sudah di burning dan apakah benar-benar di burning, dan kira-kira berapa lama sih untuk menghabiskan koin itu gitu ya. Oke, ini pengumuman besarnya adalah big announcement. Ini pengumuman besarnya ya, rencana pembelian kembali, jadi buyback. Jadi pengembang itu membeli kembali token-token di pasar dia secara bulanan, kemudian dibakar secara manual dia seperti itu ya, karena mungkin dari community, dari utilitas, dari ini akan sulit, makanya dia berjanji untuk membakar manual gitu ya. Sementara blockchainnya dia Bryce chainnya rasanya kurang kurang berhasil seperti itu, karena memang dari walletnya saja seperti yang sudah kita ulas, itu walletnya pada nggak support guys. Bagaimana orang mau pakai itu kalau walletnya saja pada nggak support gitu ya. Sementara kita harus mencoba custom untuk membuat, seperti video sebelumnya itu adalah custom untuk membuat wallet dari BRC20. Kemudian exchange juga, exchange yang terkenal baru yang kita anggap paling orang tahu gitu Huobi sama Get.io. Nah, itu dua itu. Mungkin decknya juga banyak mungkin ya, atau ceknya yang lain ya. Kalau mau nyari mungkin ada, tapi mungkin itu yang paling dikenal banyak orang. Itu pun hanya dua. Sementara yang lain-lain yang di Indonesia nggak ada, Binance tuh enggak, toko kripto dan lain tuh nggak bisa. Bitgetnya saja, exchange-nya dia sendiri bisa memang, tetapi sekemarin mencoba karena ada Q2C-nya itu dia nggak, agak-agak error gitulah, error terus. KYC-nya itu kalian selesaikan dulu, kalau sudah berhasil baru kalian coba masuk ke sana kalau mau ke sana. Tapi
kalau ada pilihan lain ya gunakan yang lain juga sehingga apa-apa. Tapi memang sebenarnya sih seandainya kita holder BRISE, sebaiknya memang kita pilih ya exchange-nya Bitget, kemudian kalau transaksi kita menggunakan BRC20. Artinya apa? Kita sebagai pengguna kita berharap di harganya naik, ya paling tidak kita harus berkontribusi gitu ya. Berkontribusi itu bermacam-macam dengan cara transaksi, kan ada pajaknya, ada gas fee-nya itu dipakai buat burning seperti itu. Ataupun kalau kita mau burning manual bisa, ataupun kalau misalkan kita ya share sana kemari gitu ya, itu kan salah satu cara kita berkontribusi kepada aset yang kita miliki. Bagaimana kita membeli sebuah menanam sebuah tanaman kalau kita tidak dirawat, dipupuk, disiram, ini kan, kalau enggak ya kapan mau tumbuhnya, seperti itu. Oke, itu salah satu caranya. Nah, sekarang bagaimana sih strategi mereka untuk mencoba membakar 99% janjinya, guys. 99% mungkin kalau dihitung itu berarti disisakan 10 triliun ya, dari 1000 triliun yang sudah ada. Sekarang baru 54%, 57% nggak salah, nanti kita lihat. Nah, bagaimana rencana pembeliannya, kemudian mobilisasinya bagaimana, tujuannya apa, mengapa mekanisme itu dibuat, kan seperti itu. Nah, rencana itu dilihat di sini ya, dia ada persediaannya kan, ada 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Kemudian suplai yang beredar sekarang ini 395 ya, tadi saya bilang 400-an. Kemudian total yang sudah di burning 572 triliun. Kalau kalian mau komplitnya ada di CoinMarketCap. Jadi sudah ada 57% yang di burn, itu sudah seperti itu. Nah, rencana pada kuartal pertama 2023 itu membuat rencana berkelanjutan, di mana tim tidak hanya akan membeli kembali token setiap bulan, tetapi juga akan membakar token tersebut. Jadi tim itu, mereka itu akan selalu membeli. Kalau ada orang menjual akan dibeli, orang jual akan dibeli. Kemudian bukan hanya dibeli dari ngumpulin, tapi dia akan dibakar. Janjinya seperti itu ya. Nah, karena banyak anggota komunitas kami yang ragu tentang pasokan yang beredar dan nilainya dalam jangka panjang. Ya memang karena sangat tinggi sekali, makanya harus ada ada sebuah proyek yang menjanjikan lah gitu. Kalau kayak kan apa bedanya sih dengan yang lain-lain, BitTorrent, ada yang besar-besar yang tinggi-tinggi, Floki, kemudian Shiba Inu dan lain-lain, proyeknya apa sih gitu ya. Ya susah sekali menghancurkan sebuah koin yang sudah beredar dan harganya sudah tinggi gitu. Kan cukup tinggi dulu, 0,0001 tiba-tiba sudah menjadi nolnya sudah hilang beberapa gitu ya, jadi kan berat sekali. Nah, Shiba pun punya project yang besar seperti Shibarium. Apakah akan berhasil? Kan belum tentu, guys. Shibarium dia ingin membuat sebuah blockchain di mana nanti dia bond itu sebagai token koinnya dipakai untuk membakar Shiba. Sekarang apa bedanya dengan si BRISE yang sudah duluan membuat blockchainnya sendiri, yaitu BRISE BRC20? Bedanya apa? Dan pada akhirnya masih gagal. Dan pada akhirnya tim memutuskan, jadi komunitas meminta itu supaya di burning dalam jangka panjang, makanya tim ini memberikan apa yang diminta sama komunitas. Nah, untuk membakar 99 dari total pasokan itu dalam jangka panjang, maka setiap bulan akan dibeli dan dibakar. Yang mengapa mekanisme pembelian kembali dan pembakaran secara strategis akan menjadi pengubah permainan di Bitget dalam jangka panjang dan pendek juga. Nah, sekarang mekanismenya oke lah ya di seperti ini. Pertanyaan, apa yang terjadi dengan mekanisme pembakaran yang sudah dimiliki dan masih ada, di mana transaksi harian membakar 5% dari BSC. Ya ini yang sekarang sudah terjadi lah ya.
gas fee itu dipakai untuk membakar sebesar 5%. Nah, tapi ditambah lagi dengan mekanisme pembakaran satu bekerja setiap bulan untuk natif ID Brisea BRC, jadi BRC 20 di jaringan dia, tapi kan blockchainnya dia nggak berkembang guys, sulit gitu, wallet nggak ada yang support, exchange juga nggak dikembangin, nggak dibanyakin lah gitu ya. Harusnya mereka tuh tim pengembang bagaimana caranya banyak exchange yang sudah support BRC, jangan cuma BEP. Kalau BEP punya BSC sih sudah banyak ya, walaupun di Indonesia belum ada juga sih, tapi sudah lumayan lah beberapa gitu ya. Nah, ini berarti menggandakan kesenangan dan kegembiraan dalam komunitas kami. Jadi memang yang tadinya dengan pajak di BSC, kemudian nanti setelah bulanan akan diambil dari BEP dan juga BRC, kan seperti itu. Jadi ada dua sumber pembakaran. Pada akhirnya nanti jadi 3 selain pajak gitu ya. Kalau ini kan buyback. Oke. Di mana tim akan menemukan dananya. Lah untuk beli kan pakai dana guys, bukannya ditarik-tarik begitu aja. Kan harus dibeli lagi kemudian dibakar gitu ya. Nah, ini caranya adalah dengan kemitraan. Jadi dia membuat mitra yang banyak, bagaimana si tim Brisea ini itu harus membangun mitra, menjanjikannya. Ya, menjanjikan mitra seperti apa ya, misalkan seperti ini. Makanya di burning. Coba kalian invest 10.000, kemudian nanti 5.000-nya dipakai buat burn. Nah, dalam jangka panjang setidaknya kalau naik 5 kali lipatnya saja atau naik 100% kan baru balik modal, artinya dia harus menjanjikan bisa naik 200% supaya untung satu kali gitu ya. Modal dibakar separuh, kemudian untuk 2 kali lipatnya berarti harus naik 200%. Jadi seperti itu. Jadi harus dengan janji. Tentu ini investor besar ya, kemitraan, bukan kayak kita. Kalau kita kan retail pasar lah, kalau mau beli ya beli, kalau suka mau jual nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau investor kemitra itu mau nggak mau dia kan akan ngasih duit, entah itu apa bulanan, entah itu langsung dikasih kemudian dipakai buat burn, kemudian di lock dalam jangka panjang baru dijual, kan bermacam-macam cara seperti itu. Itu hanya sebuah MOU-nya aja seperti apa, tapi dengan kemitraan. Dan juga nanti ya ini ya, banyak kemitraan yang ikuti, semakin banyak adopsi, exposure, dan mulai membeli dan dibakar ya. Intinya tugas komunitas tim mereka itu termasuk yang cukup berat lah. Bagaimana sih mengajak orang atau merayu orang untuk invest uang banyak untuk dibakar begitu aja gitu ya, kan nggak gampang lah gitu ya. Tentu harus dengan janji, dengan komitmen, dengan konsistensi dan lain, banyak sekali lah. Nah, di sini kalian bisa membaca semuanya. Kalau saya baca semua nanti bagaimana saya mau melihatkan pembakarannya gitu ya. Jadi kapan strateginya dimulai dan lain-lain itu sudah ada di sini. Kalian tinggal baca aja di bitget.com dan ke pengumuman burningnya. Oke, apakah sudah dilakukan? Pertanyaan seperti itu. Nah, kalau berita di sini sudah dilakukan, strategisnya itu sudah 2 kali, ini dan ini sudah 2 kali ya. Yang rencana tadi, kalau yang sebelumnya kan sudah ada harian, sudah ada bulanan, dari dulu kan juga begitu gitu ya. Cuman ini strategis buybacknya. Kita coba lihat di monthly yang ini pada 3 Februari 2023, sebulan yang lalu. Itu dia bilang sudah membakar, sudah mendapatkan yang total di burning ini sudah berapa triliun nih? Sekitar 5 triliun berarti ya. 1 2 3 4. Pokoknya senilai 2.800.000 dolar. 2,8 juta dolar. Besar loh guys itu. Tinggal kalikan 15.000 kalian berapa. Nah, buktinya mana? Udah di
burning. Nah, ini ada dikasih link sama dia untuk kalian ngelihat, buktikan bahwa ini sudah saya transfer loh gitu ya. Nah, yang ini sudah jelas dan sudah dikonfirmasi oleh 184.000. Entah ini apa, orang, node, blockchain atau apa nggak tahu, tapi ini sudah dikonfirmasi oleh sekian banyak gitu ya, artinya sudah betul. Itu adalah 7 bulan yang lalu. Oke, nah ini dari sini mungkin ini dari tim, kemudian ke sini ini adalah alamat BSC untuk wallet matinya gitu ya, wallet matinya dia. Ini sekitar 2, sekian triliun apa itu ya value. Soalnya ada ini bikin saya bingung lah. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, tapi kita harus buktikan dong. Kita lihat di sini. Ini kita copy alamatnya. Kita pergi ke BSC karena kemungkinan ini BSC. Oke, ini alamat wallet matinya. Jadi sebetulnya memang wallet mati. Di dalam sana bukan hanya BRIS saja guys. Ada 322 token di sana yang dimasukkan ke sana. Wallet mati maksudnya sebuah dompet yang tidak ada pemiliknya, yang sudah dibikin, kuncinya dibuang lah, intinya seperti itu. Ini adalah wallet dead, mati, untuk wallet mati. Jadi begitu dimasukkan ke sana ya selesai sudah koinnya, bukan dibakar hilang ya, enggak, artinya hanya di lock aja supaya orang itu nggak bisa ngakses lagi gitu ya. Mungkin kalau ada yang bikin dulunya tahu kuncinya, mungkin dia bisa dikeluarkan, mungkin aja kali ya, itu buruknya gitu. Nah, di sini kan ada banyak tuh, bukan hanya BRIS saja, BRIS hanya salah satunya saja. Kita klik BRIS. Nah, di sini ini perjalanannya. Kalau kita ngelihat BRIS-nya di sini, ini in semuanya ini. Ini kan ada 2 menit yang lalu, 3 menit, 4 menit, 15 menit yang lalu, terus-terusan. Ini sebetulnya yang apa sih namanya? Yang secara harian, bukan yang dikerjakan oleh tim. Ini mereka mungkin oleh tim juga, tapi ada yang secara sukarela atau dengan gas fee gitu, dengan protokol. Ini terus berjalan guys. Jumlahnya ribu-ribu lah rata-rata ya, 50.000. Jadi ini sepertinya protokol guys, kayak gas fee lah. Jadi setiap kita transaksi di PancakeSwap ini layer 2 ini akan dipotong gas fee-nya, karena gas fee-nya lebih kurang tuh. Ini gas fee yang terus-terusan, dan ini memang selama ada transaksi itu ya terus-terusan guys. Ini dari yang lalu, 2 jam yang lalu, dan kalau mau lihat ya ada 4.000 halaman lah di sini tuh. Mungkin kalau dari tahun kapan tahu, pokoknya ini gas fee yang dibakar ke sini, dibuang ke wallet mati. Nah, salah satunya tadi yang dia membuangnya ke wallet mati ini. Kalau mau tracing tanggalnya ya kalian harus membuka satu persatu halamannya gitu. Buka satu nggak mungkin lah. Kalau kalian membuktikan boleh lah seperti itu. Kalian buka wallet matinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada transfer kedua kalinya ada di sini. Nah, ini kebetulan bukan ke dompet mati yang ini guys. Ini ada alamat dari sini, mungkin tim dia ke sini, ke alamat sini. Kalau saya copy kemudian saya pindahkan ke BSC, saya tracking juga apakah betul dia itu dompet mati. Kelihatannya bukan, kelihatannya ya. Tunggu sebentar, kita lihat. Ini ada 100 koin di sana, dibuang di sana. Makanya tapi nggak tahu punya siapa. Ini ada BRIS-nya di sana. Nilainya nggak besar-besar amat ya, mungkin dari sekitar 4.000 dolaran. Kita lihat di sini. Ininya nih. Ini juga yang setiap hari ada ya, setiap hari ya. Yang ini nih. Dan memang banyak transaksi ada dimasukkan ke sini. Itu transaksi mulai dari yang
600.000, 1 juta brise, 20 juta, 4 juta, pokoknya ada banyaklah orang nggak tahu siapa membuang koinnya ke sini dengan cara dibakar. Mungkin ini dompet mati, tapi apakah betul-betul dompet mati? Kalau kita lihat di sini di info, sebentar, tadi analitik apa ya, mana ya, itu ini kayaknya bisa keluar guys. Nah ini nih, itu kalau dompet mati kan nggak bisa keluar. Yang ini kan ini ada outnya tuh, ada masuk, ada keluar. Kenapa orang membuang ke sini yang mana masih ada outnya? Kalau ada in oke, karena address itu address apapun kalau kita buang ke dalam plung bisa, tapi kalau kita kuncinya lupa kan kita nggak bisa keluarin, kita nggak bisa recovery gitu ya. Tapi di sini kenapa ada out itu ya, kenapa ada out? Bahkan pada Maret 2 Februari juga ada out sekian brise, berapa tuh, 1 2 sekitar 6 miliaran apa 60 miliar out. Nah out itu kemana outnya? Apakah ini sebagai token untuk dikumpulin ke sini brisenya, kemudian sama tim ini dibakar manual gitu? Karena tadi ada ngomong soal pembakaran manual ya, pembakaran secara manual. Dari sini sudah dapat di sini, kemudian dikirim ke dompet matinya yang tadi itu yang 00 itu tadi, yang punya siapa, punya Binance itu yang tadi pertama kita lihat ya. Nah kalau yang ini memang dead, memang wallet mati, ini ada dompet mati. Itu kalau kita lihat di transfer count itu nggak pernah ada outnya tuh, send outnya 0 price dari tahun 2021 sampai sekarang itu tidak ada outnya. Berarti semua koin yang sudah masuk ke sini, sudah masuk ke yang ini nih, itu sudah dinyatakan mati, sudah dinyatakan bahwa itu tidak bisa diakses keluar lagi. Di sini emang nggak bisa keluar, artinya ya betul-betul sudah emang itu dibakar, artinya koin itu mati di sana gitu ya. Dia seperti itu, tidak bisa keluar lagi dari sini. Tapi kalau yang tadi karena ada outnya, kita belum tahu outnya itu apa gitu ya. Jadi kenapa ada out di sana? Apakah dari sana uang ditampung, setelah ditampung di burning di sini gitu? Kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti datanya seperti itu guys. Oke, itu adalah pembakaran yang pertama. Kalian bisa ngelihat semua, baca di sini. Ini kan laporan, jadi laporan bulanan, monthly report lah gitu ya. Kemudian ada yang kedua juga dia sudah berhasil membakar sekitar 4,5 juta dolar, atau mungkin kalau di sini berapa sih, nggak ada titiknya sih deh ya, ribu, juta, miliar, triliun, sekitar 74 triliun brise ya. Itu sudah berhasil dibakar pada pembakaran kedua. Kita lihat di sini ada hashnya, Brenntag hash di sini, dan sudah terkonfirmasi, sudah dikirim ke sini, sudah confirm, sudah dibakar. Kemudian yang sini juga statusnya sudah dibakar. Tetapi kalau mau ngelihat kontraknya ke sini ya kalian bisa lihat ya, sudah terkirim lah gitu. Tetapi kenapa ada out, apakah sama juga ada out, nanti kita lihat sebentar, kita pastikan saja ya. Nah apakah itu kita meragukan mereka ya enggak juga, kan kita nggak tahu. Saya hanya menyampaikan data aja bahwa
ada memang ditransfer ke sana, transaksinya ada, tapi ya itu datanya gitu, ada sama, ada outnya juga ya. Berarti ada receive, ada out. Memang katanya sudah tadi bahwa dia bilang sudah dimasukin ke sini, tapi ini yang out ini dikemanakan gitu ya, dikemanain. Apakah outnya ini dijual kembali ke umum, atau dipakai buat gaji orang, atau atau dibuang ke bagian burning? Kan harusnya di burning yang tadi. Kalau burning itu udah pasti dia mati lah, seperti itu. Nah itu begitu guys. Nah ini kan ada banyak sekali kalau kalian mau lihat ya, bahkan datanya komplit sih ada, cuman kalau mau ngitung satu persatu saya nggak punya data burning secara totali kecuali yang disampaikan melalui Twitter. Ini ya yang melalui Twitter, dia sudah melakukan announcement bahwa kemarin dia berhasil membakar 4,5 juta dolar gitu nilainya untuk burning. Mungkin secara manual, tapi yang kita lihat tadi 4,5 juta ini sudah ditransfer betul, tetapi ke dompet yang ada in dan ada outnya. Innya ada, outnya ada. Kalau innya ada no problem, tapi kalau outnya ada kita patut pertanyakan kenapa harus ada out di sana. Outnya itu kemanakan gitu ya, kecuali ada betul-betul out, dia masuk ke dompet mati yang memang tidak ada outnya, artinya sudah tidak bisa dikendalikan, nggak ada yang megang kunci itu gitu ya, nggak ada yang bisa ngeluarin serupiah pun lah gitu, seperti itu. Kalau ini kan masih ada tadi, yang tadi ini adalah pembakaran yang kedua tadi. Kalau pembakaran pertama tadi betul, separoh ke dompet mati, separoh lagi ke masih ada outnya gitu ya, masih ada outnya. Jadi yang pertama ini, yang kedua tadi ya, yang pertama bulan lalu lah, ini nanti ada pembakaran bulan ketiga. Yang memang sih kalau kita mau tracking, kalian bisa ikutin trackingnya saja sih ya, kalian bisa tracking kemana out keluarnya gitu ya, kenapa dia ada out, walaupun datanya seperti itu. Itu teknis banget, tetapi mungkin kita tidak harus sampai sedetail itu, toh duit kita duit receh gitu ya. Mungkin kalau uang kita investor besar itu 100 miliar 200 miliar, mereka itu ya mereka pasti bagian dari sebuah investor yang memang sengaja ditarik, atau kita sengaja pengen masuk, pasti akan bukan kita beli seperti di Get.io, kita transfer ke sana kemudian beli, kan enggak, karena nilainya terlalu besar, sangat besar dan sangat berisiko. Dan mereka itu orang-orang yang begitu, orang yang sudah sangat tahu bagaimana menempatkan uang mereka, seperti itu. Jadi tidak mereka jauh lebih berhati-hati dibanding kita yang uangnya sedikit gitu ya. Demikian. Oke, kita akan coba menghitung 4,5 juta dolar. Katakanlah mereka punya konsistensi lah ya, bukan hanya bulan pertama, kedua, ketiga, ini kan baru 2 kali rencana strategis mereka gitu. Itu di luar yang sudah. Katakanlah kita ambil dari sini 4,5 juta dolar, kita bagi harga hari ini adalah 0,0000000, nolnya 6 kali 46, tadi dulu saya lupa, 4841. Nah ini adalah burning setiap bulan kemarin lah gitu ya. Berarti ini juta, ini miliar, ini triliun, berarti lebih kurang 9 triliun. Anggap aja plus lain-lain, baik yang pajak, yang burning manual sukarela, plus yang lain-lain lah gitu, anggap aja 10 triliun per bulan. Kalau kita bagi 300
Ini kita bagi ya, anggap aja bagi 10 triliun. Oke. Jadi masih ada koin 95 triliun, apa anggap aja segitulah, 400 triliun aja deh ya, semudah 400 triliun. Ini 400 triliun ya, juta, ini miliar, ini triliun. 400 triliun dibagi 10 triliun guys. Lalu ini miliar, ini triliun. Oh, saya kebanyakan. 10 triliun berarti 40 bulan. 40 bulan dibagi 12, maka butuh waktu 3 sampai 4 tahun seperti itu. Dengan satu catatan, dengan satu syarat, betul-betul di burning itu 10 triliun tiap bulan. Itu ya kan, tinggal mudah saja kan, tinggal 10 triliun dikalikan misalkan berapa bulan ya, misalkan 36 bulan, 3 tahun ya, itu kan 360 triliun, lebih kurang kan seperti itu ya, 3 tahun. Makanya 3-4 tahun itu hampir selesai, bahkan itu habis total ininya ya. Mungkin nggak sampai 3 tahun, mungkin ya 3 tahun lah, 3-4 tahun ya kan. Kalau masih disisakan sebanyak 100 triliun, katakanlah mau disisain berapa triliun, kalau 1% berarti disisakan 1 triliun ya, masih lah lebih kurang ya, baru 360. Sementara sekarang kalau nggak salah 365 ya, sekitar 3-4 tahun ke depan, dengan satu syarat, setiap bulan bisa membakar secara konsisten sebesar 4,5 miliar dolar. Tentu saja dengan harga hari ini, katakanlah 4,5 dolar, begitu dia naik sedikit aja sudah nggak akan dapat segitu guys. Ya ini kan karena harga nolnya 0,000. Kalau nanti tetap harga dapatnya uang segini setiap bulan, kemudian nanti naik lagi, ya kan sudah nggak dapat 10 triliun. Mungkin kalau nolnya yang 1 dapat 1 triliun doang, panjang lagi waktunya, seperti itu. Oke, jadi anggap saja secara konsisten, kalau hari ini bisa mendapatkan beberapa juta dolar, harganya masih seperti sekarang gitu ya, nggak begitu banyak, mungkin dalam 3 tahun seperti itu. Oke, itu adalah kalkulasi yang apa ya sederhananya lah gitu. Itu bukan hal yang sederhana guys, tidak mudah, tidak semudah itu, tapi ini adalah kalkulasi yang sederhana dan mudah dicerna lah begitu. Kalau ikut protokol, ikut ini, ikut itu, ikut segala ekonomi itu rumit sekali, nggak mudah guys, tidak mudah. Tapi secara jangka panjang, 3 tahun itu waktu yang sangat pendek. Bitcoin saja untuk mencapai hari ini perlu 14 tahun setidaknya ya, dari 28 ya 14 tahun seenggak-enggaknya gitu ya. Nah, kalau dia bisa berhasil Brise ini dalam jangka waktu 5 tahun 10 tahun, wow, hebat aja. Oke, begitu. Oke, kita akan melakukan perbandingan antara Bitcoin dengan Brise, karena kalau tidak kita bandingkan ya seolah kita cuman spekulasi tanpa data. Nah, sebetulnya dulu di sini di Februari 2022 itu sempat menyentuh sini guys. Tuh, nolnya itu 3 kali, 3 kali 17. Sekarang posisi nolnya 5 kali, hilang 0,2. Jadi kalau kita ukur harga di sini, katakanlah ngasal gitu ya, di sini kita ukur itu mengalami kenaikan 7.000%
dari awal-awal gitu ya, dari awal pernah dulu, cuman hanya 1 hari, mungkin hitungannya jam. Nah, kita coba lihat bagaimana sih kesininya perjalanan karirnya dia gitu ya. Ternyata setelah dia naik tinggi kemudian dia terjun bebas di sini. Nah, kita akan coba lihat apakah dia terjunnya mengikuti Bitcoin atau agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, pada Mei 2022 memang ya itu keruntuhan, semua koin runtuh lah ya, semua koin runtuh sampai di sini. Betul-betul runtuh. Bitcoin juga sampai di sini runtuh ya. Ini juga runtuh. Kemudian Bitcoin dia naik, walaupun sedikit agak telat naiknya, nggak langsung berangkat gitu, dia sedikit sideways lama gitu, tapi tetap dia terbang juga mengikuti Bitcoin. Ini Bitcoin di sini dia terbang sampai puncaknya, dia naik juga, dia malah lebih tinggi. Wajar lah karena harganya murah ya, jauh lebih tinggi dari Bitcoin. Kemudian setelah itu Bitcoin kan runtuh, dia naik sebentar, dia ikut runtuh terus, turun. Bitcoin masih berhasil naik, turun naik gitu ya, lama ya, hitungannya kan berbulan-bulan. Si Brisa ini terkesan turun terus. Di sini dia sempat turun dan dia naik Bitcoin. Di sini sempat naik tapi sedikit kecil gitu. Karena di sini mungkin di sini udah tinggi banget kali dia, makanya dia kecil sedikit. Kemudian dia terjun lagi terus terjun. Ini juga terjun. Nah, ini Bitcoin naik, ini juga naik. Ini naik di sini, ini naik sedikit sekali, sama juga. Kemudian ada terjun tambah parah lagi di sini sampai titik bawah-bawahnya Bitcoin itu kemarin, bulan-bulan kapan kemarin ya, di 15.000 16.000 di lembah, dia ikut ngelembah, dan juga Bitcoin naik sedikit di sini. Di sini naiknya, di sini dia ikut lebih dulu naik, kemudian dia turun, baru Bitcoin turun. Kemudian Bitcoin naik lebih tinggi dari sebelumnya, dia juga ikut naik ke sini. Memang ketinggiannya ya kalau ngeliat presentasinya kita bisa bandingkan. Kalau Bitcoin dia dari sini ke sini sampai ke puncak tertingginya adalah 51% Bitcoin. Nah, kalau ini dari lembah paling bawah sini ke atas sini 140%, tetap lebih tinggi dibanding Bitcoin. Artinya secara kenaikan sampai hari ini masih punya potensi guys. Jadi masih punya potensi, kembarnya sama, naik turunnya sama, dan ininya juga sama. Udah seperti itu ya. Jadi potensinya adalah seperti itu. Kenaikannya juga jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena kan lebih murah, jauh lebih murah. Yang penting tetap bergerak mengikuti alurnya Bitcoin lah, jangan terlalu menghindar terlalu jauh. Dia seperti itu. Nah, kalau ngelihat pasarnya, keramaiannya itu dalam 24 jam terakhir memang cuman 5 juta dolar guys. 5 juta dolar ya, 5 juta pun kalau kalikan 15.000 sudah berapa guys. Ini perdagangan daily-nya seperti ini ya. Kalau kita ngeliat semuanya ya kayak tadi lah gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita lihat kecuali kalau ngeliat mau info terus-terusan di mana. Di sini semuanya adalah. Nah, itu adalah prediksi-prediksi. Kenapa kita kok ngelihatnya fundamental, kemudian selalu teknikal juga gitu. Kalau teknikal itu kita kan bisa ngelihat teknikal untuk jangka pendek, bisa misalkan dipakai jam. Kalau kalian suka trading harian ya kalian pakai jam. Kalau mau jangka panjang ya kalian harus menggunakan daily atau weekly, itu
daily aja bisa hitungan bulanan, weekly itu hitungan tahunan gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat dari sana pergerakannya, kita juga berkaca kepada Bitcoin. Nah kemudian fundamental, kenapa kita harus ke fundamental juga ya? Kalau kalian trader jangka pendek, hari ini beli mungkin bulan depan naik jual, yaitu jangan ya, menurut saya nggak usah ngulik-ngulik gini lah. Kalian baca saja berita-berita di Twitter, di mana yang mana dalam jangka pendek itu mempengaruhi harga, kononnya begitu gitu ya. Walaupun menurut saya itu hanya cocokologi aja, ya memang berpengaruh lah menurut saya, tapi ya melihat nilainya yang sangat luar biasa tinggi besar gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin lah ya, kita takut saham kotor runtuh ikut runtuh lah, tapi kalau kripto itu kan ada ribuan kripto, ada jutaan manusia di dunia, nggak semuanya dia itu kayak kita yang selalu mantengin handphone gitu, ada berita aneh-aneh kita takut gitu. Nggak semuanya begitu guys. Mereka yang hold ya, yang sudah pikir jangka panjang, sudah beli ya sudah gitu, dibiarkan nunggu sampai 2-3 tahun 4-5 tahun ke depan. Atau kalian investor yang besar yang banyak duit, yang memang mereka market maker, mereka mempengaruhi harga dengan duitnya itu juga bisa jadikan pengaruh. Tetapi mereka kan nggak memberitakan apa-apa gitu ya. Kadang-kadang berita buruk itu ada kalanya itu sebuah strategi bahwa mereka akan menyerok lebih banyak di bawah. Nanti akan ada berita bagus, kemudian akan jual di atas. Yaitu biasalah namanya jual beli seperti itu ya. Kita nggak usah ngiri ke mereka, kita nggak usah ke marah-marah ke mereka. Yang pasti ya kita harus mempelajarinya secara sendiri gitu ya. Kalian saya tidak boleh kalian itu mempercayai satu orang untuk kalian ikutin. Kayak saya juga nggak mau mengikutin kata orang A, B, C, sudah tidak. Maksudnya satu orang gitu. Paling nggak saya harus ada A, harus ada B, harus ada C, harus ada D. Kemudian nanti saya pelajari sendiri, saya cari sendiri seperti itu. Paling tidak kalau saya salah beli, kemudian drop, satu, saya tidak menyalahkan orang. Yang kedua, kita harus sudah tahu persis bahwa memang ya seperti itulah perdagangan gitu ya. Oke geng, mungkin itu saja kali ya, sudah panjang sekali nih, sudah mau 1 jam. Itu kira-kira guys, mudah-mudahan yang kalian menonton sepanjang ini bermanfaat untuk jangka panjang. Ini ngomong jangka panjang guys, percuma kalau ngomong jangka pendek. Karena kalau jangka pendek, jangan pernah berharap kalian dalam sebulan 2 bulan ke depan kalian mau jual ya sayang. Kecuali duit kalian 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan 100, no problem lah itu naik 5%, 20% juga cepat lah itu ya. Tapi kalau duit 100.000 kita belinya 200.000, 300.000 kayak saya, oh no, saya itu simpan betul-betul untuk minim nih. Saya akan menunggu sampai halving Bitcoin terjadi pada 2024. Mungkin begitu naik nanti di 2024 sampai 2025 atau 2026. Itu doang. Kalau di situ gagal ya sudah selesai. Mungkin saya tidak melanjutkan lah gitu ya. Karena apa yang saya dapatkan ilmunya adalah momen pada saat halving Bitcoin terjadi. Itu saja. Oke, terima kasih. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.